Selamat datang di Talk at Proxys. Saya Roni dari Proxys Productivity. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ISO 9001-2015 yang merupakan ISO 9001 versi terbaru yang baru saja rilis tanggal 23 September 2015 yang lampau. Apa sajakah perbedaannya dan kira-kira bagaimana dampaknya bagi organisasi atau perusahaan yang sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 yang lama. Nah, kalau kita lihat, perubahannya cukup mendasar, cukup strategik. ISO 9001 terdahulu diperbaharui ke tahun 94, kemudian tahun 2000, 2008, dan terakhir 2015. ISO yang terdahulu lebih kepada klausul base, artinya bahwa organisasi harus mengadopsi semua persyaratan sesuai dengan klausulnya. Versi 2000 dan 2008 telah terjadi revolusi menjadi proses base, ya, di mana organisasi harus mendefine prosesnya untuk kemudian baru kita mendefinisikan sistem seperti apa yang tepat. 2015 risk base. Jadi kita harus mendefinisikan dulu, memformulasikan dulu konteks dari organisasi kita apa. Apa tantangan-tantangan kita saat ini, tantangan baik dari internal maupun eksternal, serta tantangan-tantangan di masa depan. Kemudian kita identify siapa saja stakeholders atau pihak berkepentingan dari organisasi kita. Dan yang terakhir, setelah kita formulasikan dua hal tersebut, kita tentukan atau kita identifikasikan risk and opportunity-nya. Baru kemudian kita mendefinisikan proses yang kita perlukan untuk menjawab hal di atas. Nah, kita lihat bahwa sekarang ISO benar-benar mendukung bisnis organisasi atau tujuan organisasi di level yang lebih strategik, bukan di level operasional. Sehingga ISO menjadi responsibility bagi top management, yang sebagian besar dari responsibility itu tidak bisa didelegasikan kepada bawahannya. Jadi komitmen manajemen akan sangat-sangat diperlukan dan harus menjiwai dari implementasi sistem manajemen mutu terbaru ini. Bukan berarti manajemen representatif tidak boleh, tetap saja boleh. Cuman perannya lebih bagi-bagi. Untuk yang strategik, untuk yang komitmen harus tetap di top manajemen, sedangkan untuk yang operasional boleh tetap diwakilkan ke manajemen yang di bawahnya, atau kita sering gunakan istilah manajemen representatif. Sekilas ini perubahan yang mungkin nggak kelihatan, namun dampaknya ini sangat positif. Dimana sekarang kalau dulu ISO dipakai hanya untuk memenuhi persyaratan organisasi karena kontrak, tender, dan lain-lain, sehingga kita bisa sering sekali 1 minggu, 2 minggu organisasi bisa lulus audit. Sekarang ada aspek kontekstual, aspek stakeholder, risk, dan komitmen manajemen yang agak sulit untuk dikebut atau dikarbit dalam tanda kutip, ya. Karena memang harapan kita ISO-nya adalah tools bagi bisnis, bagi organisasi, ya, bagi organisasi agar tetap bisa survive, agar bisa berkembang dan sustain terhadap perubahan organisasi, perubahan iklim, perubahan culture, perubahan kompetisi bisnis, dan itu menjadi bekal utama bagi organisasi dalam terus meningkatkan daya saing di sektornya, ya. Jadi bukan hanya SOP, bisnis proses, dan bahkan kalau kita lihat di ISO terbaru ini tidak ada satu dokumentasi pun yang diwajibkan. Artinya proses-proses yang diidentifikasi berdasarkan risk dan opportunity tadi itu bisa didokumentasikan atau bisa dibuat dalam bentuk apapun. Ya, kita bisa saja mendokumentasikan proses dalam bentuk multimedia, dalam bentuk voice, dalam bentuk sistem automation, dalam bentuk database, dalam bentuk sistem informasi, dan lain-lain, ya. Yang penting adalah bahwa proses dikendalikan dan hasilnya
dapat didemonstrasikan bahwa hal itu telah dilakukan dan hasilnya efektif, ya. Nah, kita lihat harapan-harapan dari para penyusun, ya, 2008 2015, 7 tahun, cukup lama prosesnya untuk mendapatkan suatu ISO yang menurut kami adalah yang terbaik, ya, sampai dengan saat ini. ISO 2001 ini diharapkan dampaknya juga bisa lebih positif. Namun jangan dilupakan bahwa komitmen dari top manajemen, walaupun sudah disyaratkan sedemikian banyak di ISO terbaru, harus tetap dapat ditunjukkan, dan seyogyanya ISO ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk lulus standar atau mungkin alat untuk supaya bisa menjadi rekanan, tapi betul-betul digunakan untuk improve serta agar lebih organisasi kita dapat lebih sustain. Kalau kita fokus ke situ, maka yang namanya tender, yang namanya opportunity, yang namanya rekanan itu pasti akan otomatis, sertifikat otomatis. Tapi improvement harap menjadi tujuan utama, dan ini harus kita gunakan sebagai tools agar bisnis kita semua bisa lebih sustain dan lebih bisa bersaing, ya. Dan harus berbeda antara yang sudah menerapkan dengan yang belum, sehingga nanti jangan sampai ada gugatan atau komentar, sudah ISO kok masih gitu-gitu aja. Nah, sekarang diharapkan dengan ISO terbaru ini ditambah dengan komitmen kita bersama yang lebih tinggi, kita akan menjadi organisasi yang berbeda, ya, lebih kuat, lebih mampu kreatif, lebih berdaya saing tinggi, dan tentunya semua tujuan-tujuan terhadap berdirinya organisasi ini dapat tercapai dan semua akan diuntungkan. Nggak cuma manajemen, namun juga bagi pegawai, pemerintah, vendor, dan lain-lain. Semua yang terkait harus mendapat keuntungan dari ISO terbaru ini. Demikian penjelasan saya mengenai ISO 9001-2015 terbaru ini. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya, karena memang hal tersebut adalah untuk keuntungan kita semua. Sampai jumpa kembali pada Talk at Proxys berikutnya. Jangan lupa selalu subscribe di bawah ini agar kita semua dapat mengikuti program-program terbaru terkait manajemen, quality, dan safety, dan lain-lain. Terima kasih.